Itu adalah pagi yang normal hampir biasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya. Siaran berita pagi tidak banyak bicara, mereka meliput pekan mode, beberapa protes di ibu kota, kegemaran kesehatan baru melanda negeri, video viral lucu anjing makan pancake, kisah inspiratif seorang anak laki-laki yang dari Midwest mengalahkan kanker, skandal politik kecil di Tallahassee, Florida yang tidak akan diingat siapapun dalam seminggu, serangkaian wawancara dengan seorang ahli yang telah menulis buku baru tentang efek jangka panjang media sosial terhadap anak-anak kita. Tak satupun dari mereka yang tahu bahwa jangka panjang adalah kemewahan yang tidak mampu mereka beli. Orang-orang pergi bekerja, ke sekolah, beberapa mengambil hari libur. Banyak yang berjalan-jalan atau jogging, memutuskan untuk berolahraga di luar untuk perubahan. Itu adalah hari yang indah dan cerah. Sayang sekali kalau menyanyiakan cahaya dengan di dalam ruangan. Orang-orang berjalan sambil tidur, begitu tenang tanpa menyadari apa yang berderak di jalur menuju mereka. Itu adalah hari yang sangat biasa di lokasi 19. Tidak ada kelolosan tanah selama lebih dari seminggu. Beberapa anomali baru telah dimasukkan ke dalam penahanan, satu tingkat aman dan satu Euclid, tapi tidak satupun dari jenis yang mungkin membawa masalah bagi organisasi SCP. Saat ini ancaman terbesar yang dihadapi karyawan mereka tampaknya adalah kebosanan, dan mereka pasti akan mengambil alih anggota lain dari galeri bajingan mereka. Blake menuangkan secangkir kopi panas yang enak untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk menonton TV di ruang istirahat. Hanya untuk menghabiskan waktu, Presiden Amerika Serikat sedang memberikan konferensi pers di halaman Gedung Putih dikelilingi oleh mikrofon. Benar-benar tidak ada yang istimewa, ocehan konyol yang sama tentang bagaimana dia akan memperbaiki defisit, dan dengan inflasi yang meningkat, kita semua perlu bekerja untuk lebih bertanggung jawab secara fiskal. Peneliti organisasi abadi menyeruput kopinya. Masalah normal dan membosankan ini terasa seperti pelarian sempurna dari kegilaan yang harus dihadapi setiap hari di organisasi. Presiden sedang mengatakan sesuatu tentang pentingnya keluarga dan tentang petani sebagai tulang punggung bangsa yang sebenarnya. Ketika sesuatu terjadi, ada perubahan aneh dalam kualitas cahaya. Blake nyaris tidak paham. Mungkin ada hubungannya dengan kamera. Namun itu mulai menjadi aneh. Pidato presiden mulai kacau, seolah-olah dia baru saja dipompa dengan morfin yang cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Tapi bukan hanya itu, dia juga berkeringat, basah di seluruh jasnya dan keringat menetes dari kulitnya. Blake tegang. Apa dia akan menyaksikan presiden terkena stroke disiarkan langsung? Apa dia akan dipanggil untuk menggantikannya lagi? Tapi tidak, situasi yang terjadi jauh lebih buruk. Presiden Amerika Serikat merosot ke depan di atas podiumnya, sementara wartawan berteriak. Wajahnya terkelupas dari tengkoraknya seperti lilin yang meleleh. Kata-kata presiden terlontar tak terhingga. Itu adalah film terburuk dari seorang presiden Amerika sejak SCP 1981. Blake menjatuhkan cangkir kopinya, itu jatuh dan hancur di tanah di bawah. Kamera jatuh saat operator berteriak. Itu menunjuk ke kerumunan, di mana para reporter menjerit kesakitan dan ketakutan. Uap keluar dari tubuh mereka dengan panas yang tiba-tiba dan intens. Mereka meleleh. Semuanya meleleh di depan matanya. Disiarkan ke berapa banyak orang, itu akan menjadi ibu dari semua mimpi buruk penahanan. Sedikit yang Dr. Blake tahu, itu bahkan bukan setengah dari kengerian sebenarnya yang terungkap. Alarm berbunyi di setiap lokasi penahanan di dunia. Karyawan organisasi SCP manapun yang cukup sial untuk berdiri di luar pada saat itu hilang dalam kengerian yang berlangsung cepat. Mereka menjerit saat matahari membelah atom mereka, membuatnya menjadi semi cair tanpa belas kasihan kematian. Orang-orang yang beruntung berada di luar matahari hanya bisa menyaksikan mereka yang kurang beruntung hancur di tanah dalam genangan air yang menjerit-jerit. Belum pernah hari yang normal dilempar ke dalam kekacauan yang mengerikan dalam waktu yang begitu singkat. Miliaran suara berteriak bersamaan saat matahari berubah di langit di atas mereka. Sejak awal umat manusia itu telah memberi kita segalanya. Cahaya untuk berjemur, kehangatan untuk menjaga kita tetap aman, dan kehidupan tumbuhan dan hewan yang memberi kita makan. Itu telah disembah sebagai dewa oleh budaya yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun. Ibu yang hebat untuk seluruh umat manusia. Dan sekarang, ibu itu menenggelamkan kita di bak mandi. Dan mungkin bagian yang paling menakutkan dari semuanya, sepertinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan sama sekali. Organisasi SCP sekarang terpaksa memecah kesunyian mereka selamanya. Penyamaran, tuduh, itu melebur bersama kemanusiaan. Mereka mengambil alih setiap saluran komunikasi di dunia dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memberitahu orang-orang tentang cara keluar dari bahaya. Tetap di dalam, balut diri dengan pakaian pelindung sinar matahari, dan hanya bergerak di malam hari. Perjalanan udara lebih pas kalau memungkinkan. Kalau bisa, pergilah ke salah satu lokasi aman organisasi SCP. Satu-satunya kesempatan mereka untuk melestarikan umat manusia dan mencari cara untuk membalikan mimpi buruk baru ini. Sekarang lebih dari sebelumnya, organisasi SCP akan menjadi satu-satunya harapan umat manusia. Sampai tentu saja ada hal menakutkan lainnya dalam kisah itu. Sementara mereka yang dilebur menjadi tumpukan lumpur daging hidup dengan sedih dianggap hilang, bahkan organisasi tidak berharap manusia yang berubah menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri. Sama seperti tubuh mereka yang meleleh, begitu pula pikiran mereka. Mereka menjadi budak pemuja tiran bercahaya yang tergantung di atas. Beberapa akan menggumpal menjadi massa yang besar dan berdaging. Ancaman mengerikannya akan mencari korban, mengalahkan mereka dan menyeret mereka ke dalam cahaya untuk diserap dan diubah. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam pusat penahanan organisasi pun tidak aman. Raksasa dari daging yang meleleh ini akan
menemukan jalan masuk menggunakan banyak suara mereka yang kacau untuk perlahan-lahan menghancurkan pikiran korbannya, lalu mengumpulkan mereka dengan sulur daging yang besar dan menarik mereka keluar dari kehancuran. Sedikit demi sedikit jumlah umat manusia menyusut seperti kita punya masa depan yang cerah di depan kita, dalam konteks khusus ini itu jauh dari hal yang baik. Orang yang selamat di waktu yang tersisa akan selamanya mengingat mimpi buruk ini. Organisasi menjulukinya SCP-001 untuk mencerminkan kehebatannya, tapi bagi orang lain itu punya nama yang berbeda saat hari kehancuran. Di dunia di mana apapun selain kegelapan akan membunuhmu, adakah tempat tersisa di bumi yang benar-benar aman dari kengerian SCP-001? 5 bulan setelah kengerian singularitas matahari yang tiada akhir, Alice menyendokkan semangkuk penuh bakso Swedia yang hangat untuk dirinya sendiri. Enak, dia adalah bagian dari detail investigasi dari komunitas terdekat. Jauh di dalam satu-satunya tempat yang benar-benar aman bagi manusia di planet bumi, SCP-3008 juga dikenal sebagai IKEA tanpa batas. Tidak ada matahari yang pernah bersinar di sana, hanya lampu yang berdesis dan berkelap-kelip jauh di atas. Semua orang di dalam menganggapnya sebagai penjara. Yang tidak mereka tahu, apa yang tersisa dari umat manusia di luar sana akan mati-matian mau ada di dalam tempat perlindungan ini. Alice punya tim beranggotakan 10 orang bersamanya. Misi mereka sederhana, melanjutkan upaya pemetaan wilayah di sekitar komunitas mereka dan mengumpulkan jatah untuk camp. Itu adalah pekerjaan yang berbahaya terutama saat malam menjelang, tapi ada imbalan tertentu. Ketika mereka sampai di tempat makan, mereka dapat menikmati makanan yang lebih segar daripada orang lain. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempertaruhkan hidup mereka. Bagi Alice, ini tampak seperti hal yang adil. Letnannya Darcy berjaga di utara. Dia dan beberapa orang lain yang menggunakan tombak darurat yang terbuat dari batang tirai dan bentungan yang dibuat dari tiang ranjang. Pisau-pisau diambil dari bagian dapur, digantung diikat pinggang mereka di sarung darurat. Pada siang hari itu tidak lebih dari tindakan pencegahan, pada malam hari itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Ngomong-ngomong, Darcy terus mengawasi seorang anggota staf. Itu adalah monster kurus tanpa wajah dalam seragam norak itu, dengan kepala bulat besar dan dengan panjang tergantung kendur seperti manisan yang ditarik, menyeret buku-buku jaringnya di tanah saat tersandung. Menurut Darcy, itu sangat lucu betapa bodohnya penampilan mereka di siang hari, seperti boneka uji tabrak yang dikeluarkan dari jalur perakitan. Beruang berdiri di dekatnya, dia tidak pernah memberikan nama aslinya kepada salah satu dari mereka. Jadi mereka memanggilnya beruang karena dia besar, berbulu, dan mungkin akan mencabik-cabikmu kalau kamu terkena sisi buruknya. Dia memegang tongkat terbesar dari semuanya, ciptaan yang disesuaikan dengan benda tajam mencuat dari semua sisinya. Itu membelah kepala banyak anggota staf dari tubuh mereka. Beruang tampaknya menikmati tugas mengalahkan para monster. Baginya, itu mudah dan menyenangkan. Itulah sebabnya dia adalah aset penting dalam misi ini, Berserker. Sebagian besar membawa makanan sebanyak yang mereka bisa bawa dalam Tupperware dan pendingin merek IKEA. Semakin banyak mereka kumpulkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk dipaksa keluar melewati tembok aman tempat berlindung yang telah mereka bangun di dalam neraka Swedia ini. Mereka semua puas dengan apa yang mereka punya di sini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dua anggota tim belum ditemukan, Cheryl dan Joseph, yang dianggap ahli pengintaian di sini. Mereka tampaknya punya indera arah bawaan, seolah-olah mereka entah bagaimana selaras dengan IKEA itu sendiri. Mereka akan dikirim untuk misi pemanduan, mencari sumber daya, makanan, orang selamat lainnya, dan yang paling berharga, rute pelarian potensial. Itu adalah mimpi fantasi bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka akan menemukan jalan keluar dan memimpin mereka yang lain menuju keselamatan melaluinya. Alice telah terperangkap di IKEA tanpa batas selama 6 tahun, sekarang 7 tahun. Dia sudah lama menyerah pada mimpi untuk melarikan diri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima situasi mereka, membiasakan diri, dan mencoba bertahan dalam keadaan seperti ini. Tapi keadaan itu akan segera berubah. Semua orang mendongak ketika mereka mendengar nafas panik. Itu adalah Cheryl, hanya Cheryl. Mereka mencengkeram senjata mereka sedikit lebih erat, tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Aturan mereka jelas, dua pemandu tidak boleh terpisah dalam keadaan apapun. Tersesat di toko dan diisolasi saat lampu padam akan menjadi hukuman mati. Jadi kalau Cheryl kembali sendirian, ketakutan, air mata mengalir di wajahnya, maka sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dia memberitahu Alice dan anggota kelompok lainnya bahwa ada sesuatu yang telah datang menyerangnya dan Joseph. Ketika Alice mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, bahwa staf tidak akan menunjukkan agresi aktif sampai lampu padam, kecuali seseorang menyerang mereka lebih dulu. Cheryl menggelengkan kepalanya dan menangis. Dia memberitahu mereka bahwa makhluk yang menyerang mereka bukanlah anggota staf. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang belum pernah dilihatnya di dalam IKEA sebelumnya, monster asli. Apapun makhluk ini, itu bergerak sangat cepat. Itu bicara dengan cara yang hampir manusia, tapi ada sesuatu yang salah tentangnya. Sesuatu yang membuat Cheryl merinding hanya dengan memikirkannya. Dia ingat bahwa makhluk itu besar dan seperti gumpalan, warna daging dengan sulur-sulur panjang mencengkeram yang dicambuk dan dipukul secara tidak wajar. Sulur-sulur ini telah melilit dan mencengkeram Joseph. Dia tidak cukup cepat. Keduanya terlalu kaget melihatnya untuk bereaksi tepat waktu dan kemudian sudah terlambat. Itu menangkap Joseph dan menariknya ke lorong yang bersebelahan. Cheryl masih ingat teriakannya yang menghantui, semakin pelan dan pelan saat dia bergerak semakin jauh dari pandangan. Pada titik tertentu, semua orang berharap Cheryl bohong. Lebih baik untuk percaya bahwa dia sendiri yang membunuh Joseph karena alasan yang tidak diketahui dibandingkan dengan makhluk baru
baru, lebih kuat dan bahkan lebih berbahaya yang sekarang ada di dalam IKEA. Apakah ini semacam peningkatan saat mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan beradaptasi menjadi lebih baik dalam bertahan hidup di sini? Apakah IKEA pada gilirannya menciptakan tindakan balasan yang lebih mematikan untuk menghancurkan mereka semua tepat saat kamu pikir kamu bisa mengatasi ini? Tapi kalau Cyril mengatakan yang sebenarnya dan ada jenis makhluk yang mengintai di toko atau mungkin lebih dari satu, maka mereka bisa berada dalam bahaya hanya dengan berdiri di sini. Mereka mengumpulkan kelompok bersama dengan perbekalan apapun yang layak diambil dan berangkat kembali ke komunitas mereka. Mereka belum menyampaikan kabar buruk sehingga mereka berpotensi bersiap untuk yang terburuk. Itu hanya salah satu dari banyak komunitas yang bertempat di dalam SCP-3008. Banyak yang berteori selama bertahun-tahun bahwa IKEA tanpa batas bertindak sebagai semacam titik berhubungan IKEA di seluruh multiverse. Terhitung dari tidak masuk akalnya jumlah orang yang hilang tanpa jejak di dalam selama bertahun-tahun. Ada anak-anak yang lahir di IKEA, dibesarkan di IKEA, tidak tahu apa-apa selain IKEA. Tidak ada yang tahu pasti jumlahnya, tapi lebih dari mungkin bahwa populasi sebuah negara kecil tinggal di dalam temboknya. Terkadang komunitas akan kalah dan runtuh, kadang karena kurangnya sumber daya atau pertikaian, di lain waktu karena serangan luar biasa dari staf yang secara fisik menghancurkan pemukiman, seringkali menyebabkan banyak anggotanya tewas dalam prosesnya. Mereka yang tidak diambil saat berkeliaran di toko pada hari-hari berikutnya, kemungkinan besar akan berintegrasi ke komunitas terdekat lainnya sebagai pengungsi. Hidup itu kejam di IKEA tanpa batas. Pada saat Alice dan rombongannya kembali ke komunitas mereka, lampu hampir padam. Mereka bicara dengan para pemimpin komunitas dan beritahu mereka tentang hilangnya Joseph yang tragis, serta makhluk baru yang mengerikan yang menurut Cyril telah membawanya. Mereka pikir lebih baik tidak memberitahu seluruh komunitas malam ini karena mungkin merusak fokus mereka dan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Alice setuju untuk ikut jaga malam itu. Dia bisa merasakan sesuatu yang salah di sekitarnya. Bahkan lebih dari biasanya, ada sesuatu yang mengerikan di IKEA yang aneh ini. Alice berdiri di atas dinding furnitur bersama beberapa penjaga lainnya saat lampu berkedip. Panggilan khas terdengar di seberang toko dari anggota staf yang diaktifkan. Toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung. Itu hampir menenangkan dalam keakrabannya dibandingkan dengan pikiran menakutkan yang dibiarkan Cyril berenang di benaknya. Staf yang bisa dia tangani, setidaknya iblis yang dia kenal dan ada binatang buas yang lebih buruk daripada iblis di luar sana. Dia sangat mengenalnya. Mereka membunuh beberapa anggota staf yang kebetulan berkeliaran ke arah komunitas dan mulai membenturkan kepalan tangan mereka yang cacat ke dinding. Semua prosedur standar, tapi saat mata Alice menyesuaikan dengan kegelapan, dia melihat sosok besar di kejauhan. Itu tampak seperti gunung yang bernafas. Massa daging yang besar dan bergoyang-goyang bergerak sangat cepat untuk makhluk seukurannya. Itu jauh lebih besar daripada makhluk yang dijelaskan Cyril sebelumnya. Apa ini beda? Atau jauh lebih besar? Apapun itu, ini menuju ke arah mereka. Komunitas tiba-tiba panik. Setiap orang dewasa yang berbadan sehat mengambil senjata mereka dan bersiap untuk pertarungan hidup mereka di balik tembok. Apapun monster ini, mereka harus membunuhnya secepat mungkin sebelum menghancurkan semua yang mereka bangun. Sedihnya bagi semua orang di dalam komunitas, ini adalah satu pertarungan yang tidak ada dari mereka yang siap. Makhluk itu menabrak dinding furnitur, menghancurkannya ke dalam. Orang-orang menyerang daging monster yang besar dan mengerikan itu dengan senjata mereka, membuat pukulan basah yang mengerikan, tapi tampaknya tidak menimbulkan dampak yang tahan lama. Itu terus berjalan, mencengkram semua orang dengan seluruhnya yang panjang dan berotot. Tapi kengerian baru saja dimulai. Dengan dinding hancur, staf mulai berdatangan suara serempak yang mengerikan. Toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung. Itu adalah pembantaian mungkin salah satu yang terburuk yang pernah dilihat oleh bagian dalam IKEA tanpa batas. Sementara komunitas melawan monster daging raksasa, kekuatan staf mengerumuni dan membuat mereka kewalahan. Darcy terjebak dalam tentakel binatang buas yang mengerikan itu. Beruang dikelilingi oleh sejumlah anggota staf yang benar-benar tidak dapat diatasi. Masing-masing mengepalkan tinju mereka yang mengerikan dan memukulinya sampai mati. Di suatu tempat, Cyril berteriak meskipun teriakannya segera terhenti. Alice menyaksikan dengan ngeri saat semua yang dia tahu hancur. Alice menyadari bahwa teman-temannya sudah mati dan komunitasnya hancur. Dia meraih tombaknya dan melakukan satu-satunya hal yang dia bisa, lari. Dia lari dari penyebab yang pernah menjadi hidupnya. Air mata mengalir di pipinya. Apa yang telah terjadi? Apa monster besar itu? Kartu kemenangan IKEA? Dia berlari tanpa tujuan selama yang dia bisa, lalu berjalan dan akhirnya pincang. Dia pergi berjam-jam tersesat semakin dalam ke wilayah yang tidak diketahui. Dia akan berhenti saat dia mati. Kenapa tidak? Dia hanya punya sedikit sisa hidup. Tapi seperti cawan suci, ketika dia akhirnya benar-benar menyerah dan berhenti mencari keselamatan, itu menemukan jalannya. Ketika dia berbelok di sebuah lorong misterius, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Pintu kaca ganda. Dia menahan tangis. Mungkinkah jalan keluar dari sini setelah sekian lama? Dan itu adalah dunia. Dia telah kehilangan segalanya, tapi mendapatkan kembali ini. Di luar fajar menyingsing. Setelah bertahun-tahun matahari merah yang agung. Itu adalah hal terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, tersenyum dan melangkah ke cahaya. Sekarang tonton cara sebenarnya mengalahkan SCP-3008 IKEA tanpa batas dan SCP-001 saat hari kehancuran untuk lebih lanjut tentang mimpi buruk yang telah kita alami di episode SCP terungkap hari ini.